Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Mari kita bersama-sama mendoakan doa pembangunan paroki kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita sama-sama menyanyikan lagu pembuka. Pujilah Tuhan, hai umat beriman, mari bernyanyi dan mengucap syukur. Persembahkanlah di altar yang luhur kurban pujian. Kristus ajanglah serta kebenaran. Marilah kita mengikuti Dia hingga akhirnya jadi satu warga di rumah Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan serta-Mu juga. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini lewat live streaming. Pada hari Minggu ini kita merayakannya sebagai hari Minggu biasa yang ke-6. Dan lewat perayaan ini gereja mengajak kita untuk sungguh-sungguh
dalam seluruh kehidupan kita boleh meneladan Yesus yang oleh belas kasih Ia menyembuhkan orang yang sakit kusta. Iman senantiasa mendatangkan berkat kalau kita menjalani iman kita itu seturut dengan apa yang telah dirancang dan direncanakan oleh Allah. Iman kita sadari sebagai anugerah dari Allah untuk dapat mengenal Allah, mengenal kasih-Nya, dan karena itu kita dimampukannya untuk sungguh-sungguh menjalani kehidupan kita seturut dengan rancangan dan kehendak-Nya. Hari ini tanggal 14 Februari juga dirayakan sebagai Hari Kasih. Tentu saja kasih tidak hanya sebatas coklat, tetapi kasih sebagaimana telah ditunjukkan oleh Yesus lewat Injil yang kita akan dengarkan bersama, adalah keterlibatan kita, adalah kepedulian kita kepada sesama, terlebih yang membutuhkannya. Karena itu, agar layak pantas perayaan kudus ini, perayaan kasih ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang untuk membebaskan kami dari segala dosa dan kejahatan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah harapan bagi semua orang yang menderita. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah sabda Allah yang membersihkan hati manusia dengan segala penyakit. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita memuliakan Tuhan dengan nada kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Pada perayaan kudus kita ini kita juga mengingat dan mendoakan untuk keselamatan saudara kita Arvika Sri Rezeki. 7 tahun yang lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, dan juga kita berdoa untuk proses penyembuhan Pastor Seprin dan juga Ibu Fitriani. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Engkau telah mengangkat martabat orang-orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan menderita.
Semoga teladan hidupnya menggerakkan kami untuk melakukan hal yang sama, sehingga karena penyelamatanmu sungguh menjadi nyata dalam diri kami masing-masing. Kami mohon belas kasih-Mu bagi saudara-saudari kami segenap umat-Mu, terlebih umat-Mu di paroki kami, Paroki Kristus Raja Andalas, yang menderita karena sakit. Terlebih juga bagi hamba-Mu Pastor Seprin dan juga Ibu Fitriani yang dalam proses penyembuhan. Jamalah mereka dengan tangan kasih-Mu agar mereka boleh memperoleh kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menjalani kehidupan mereka sebagaimana yang Engkau rencanakan bagi mereka. Juga bagi hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, kami mohon rahmat keselamatan-Mu bagi mereka, terlebih bagi hamba-Mu Arvika Sri Rezeki yang 7 tahun lalu telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Hapuskanlah salah dosa mereka dan layak pantaskan mereka mengalami kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga, boleh menikmati kehidupan yang kekal yang telah Engkau janjikan bagi setiap orang yang sungguh percaya kepadamu. Bagi kami yang merayakan Ekaristi Kudus ini, kiranya Engkau memberkati kami dengan roh-Mu, membuka hati pikiran kami agar kami sanggup mendengarkan sabda-Mu dengan baik dan terlebih mau melaksanakannya di dalam kehidupan keseharian kami. Semua ini kami mohon kepadamu ya Allah, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Orang yang sakit kusta harus tinggal terasing di luar perkemahan. Pembacaan dari kitab Imamat. Tuhan Allah berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panu yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya yang adalah imam. Karena orang itu sakit kusta, maka ia najis, dan imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik dan rambutnya terurai. Ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing. Di luar perkemahan itulah tempat kediamannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refrien Mazmur Tanggapan Puji Syukur 847. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Tuhan Penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni
dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Tuhan menjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Dosa-dosaku kuungkapkan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan menghadap Tuhan dan mengakui segala pelanggaranku, maka Engkau mengampuni kesalahanku. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Bersukacitalah dalam Tuhan, bersorak-sorailah, hai orang-orang benar. Bersorak gembiralah, hai orang-orang jujur. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Bacaan kedua. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika engkau makan dan minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu demi kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan siak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, puji syukur 953. Besar telah muncul di tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus.
Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku." Lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ia mengulurkan tangannya, menyembuhkan orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau sembuh." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia sembuh. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingat, jangan katakan sesuatu kepada siapapun juga, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan bawalah persembahan untuk upacara penyucianmu yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar di tempat-tempat yang terpencil, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, sabda Allah yang kita dengarkan pada hari Minggu biasa ke-6 ini, khususnya dalam bacaan pertama dari kitab Imamat dan juga dalam Injil Markus, mengisahkan tentang orang yang sakit kusta. Dalam bacaan pertama dari kitab Imamat sangat jelas dikisahkan bahwa orang yang sakit kusta adalah orang-orang yang disingkirkan. Ketika orang mengalami sakit kusta, ia disingkirkan. Betapa menderitanya, karena selain disingkirkan dari kehidupan bersama, mereka pun harus memakai pakaian yang cabik-cabik. Lalu mereka setiap kali berjumpa dengan orang harus berseru-seru, "Najis, najis." Tentu ini suatu penderitaan yang tidak hanya menderita karena sakit itu, tetapi lebih-lebih menderita karena memang disingkirkan dari kehidupan bersama dan juga harus berseru-seru, "Najis, najis." Dan orang yang sakit kusta harus tinggal terasing di luar dari perkemahan atau tempat kediaman masyarakat biasa. Dan bagi orang-orang Yahudi, penyakit itu hanya dapat disembuhkan oleh Tuhan Al-Masih. Dan jelas kalau dalam bacaan Injil didengar bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Tetapi sesungguhnya kalau kita mau lihat dari sisi lain, penyakit kusta yang dianggap sebagai hukuman atas segala dosa dan harapannya adalah penyembuhannya dari Sang Al-Masih, maka sangat jelas kalau kita hubungkan dengan bacaan Injil hari ini bahwa ketika seorang penyakit kusta datang kepada Yesus
Dan dikatakan sambil berlutut di hadapan Yesus ia memohon bantuan Yesus, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku." Dan saat itu juga Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta itu. "Aku mau, jadilah engkau sembuh." Kita bisa membayangkan bahwa apa yang diharapkan oleh orang-orang yang sakit kusta ini hanyalah kesembuhan. Tetapi kesembuhan itu mereka serahkan semua kepada kehendak Allah, kehendak Yesus. "Kalau engkau mau." Dan dikatakan seketika itu juga Yesus menyembuhkannya. Nah, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya kehidupan kita pun demikian di hadapan Allah. Kita mesti datang kepada Allah dan memohon bukan berdasarkan kehendak kita, melainkan kehendak Dia. Dialah yang mengatur kehidupan kita. Dialah yang juga senantiasa hadir menuntun kita agar kita dapat berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Dan karena itu kalau kita berdoa, kalau kita mengharapkan sesuatu kepada Allah, maka saya kira sangat jelas ditunjukkan dalam Injil hari ini bahwa kita mesti datang kepadanya bukan atas dasar kehendak kita, tetapi atas dasar kehendak-Nya. Kita memohon kepadanya bukan menurut keinginan kita, tetapi menurut keinginannya, kehendaknya, rencananya, rancangannya. Yesus juga sendiri memberikan teladan kepada kita sebagai anak Allah, bagaimana ketika Ia berhadapan dengan penderitaan yang secara manusiawi tak dapat tertanggungkan lagi. Sebelum Ia ditangkap, dikisahkan bahwa Ia berdoa kepada Allah Bapa dan memohon sekiranya cawan ini dapat berlalu daripadaku. Tetapi ternyata kemudian Yesus kembali menyampaikan bahwa bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Itulah yang mestinya menjadi teladan iman bagi kita. Ketika kita sebagai orang beriman mau datang kepada Tuhan mengharapkan belas kasih Tuhan. "Kalau engkau mau." Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Itulah kata-kata yang mestinya mendasari seluruh hidup iman kita. Orang yang beriman adalah orang yang mempercayakan hidupnya kepada yang ilahi, kepada yang mempunyai kuasa. Bukan orang yang beriman adalah orang yang datang memaksakan kehendaknya kepada yang mempunyai kekuasaan. Orang beriman adalah orang yang sungguh mengharapkan belas kasih dari Allah. Semoga sabda-sabda ini memberikan kita peneguhan iman dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang beriman, dalam mengharapkan segala sesuatu dari Allah. Kita mengharapkannya sambil mengharapkan apa yang Ia kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita meresapkan sabda Allah ini, memberikan tempat dalam kehidupan kita agar dapat menuntun kita
agar dapat meneguhkan kita dalam menjalani kehidupan kita, khususnya dalam hidup iman kita masing-masing. Dan mari kita menanggapi sabda Allah ini dengan menyatakan kembali iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita pula sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah berdoa kepada Allah Bapa kita bersama yang menghendaki supaya setiap orang bahagia. Dia tidak menolak siapapun yang berseru kepadanya demi nama Yesus Tuhan. Marilah kita berseru kepada Bapa, kumpulkanlah kami semua dalam kerajaan-Mu, ya Tuhan. Kumpulkanlah kami semua dalam kerajaan-Mu, ya Tuhan. Bagi umat Allah seluruhnya. Ya Bapa, semoga umat-Mu tidak mengasingkan diri dari dunia dan tidak membangun pagar-pagar untuk mencegah orang lain masuk, tetapi justru membagi-bagikan kasih Allah kepada semua orang. Marilah berdoa. Kumpulkanlah kami semua dalam kerajaan-Mu, ya Tuhan. Bagi tanah air kita. Ya Bapa, semoga perhatian kami untuk orang-orang lemah dan miskin menjadi kebanggaan bangsa kami. Semoga kami semua dengan tak kenal lelah memperjuangkan keadilan dan martabat manusia, bahkan bagi mereka yang paling terbelakang dan paling hina di antara kami. Marilah berdoa. Kumpulkanlah kami semua dalam kerajaan-Mu, ya Tuhan. Bagi para korban diskriminasi, mereka yang tidak dihitung lagi dan namanya tidak pernah disebut, bagi orang-orang sakit dan lanjut usia yang terlupakan. Ya Bapa, semoga mereka percaya kepada Yesus yang rela jatuh di tangan musuh-musuhnya tanpa melawan. Marilah berdoa. Kumpulkanlah kami semua dalam kerajaan-Mu, ya Tuhan. Bagi para penderita sakit yang tak tersembuhkan, bagi mereka yang merasa tertekan karena dicurigai dan difitnah, bagi mereka yang kehilangan kepercayaan diri karena penilaian negatif orang lain, bagi para bekas tahanan dan mereka yang terasingkan. Ya Bapa, semoga mereka dapat kami dekati dengan kata-kata yang menghibur dan menyembuhkan, serta membangkitkan kepercayaan baru pada mereka. Marilah berdoa. Kumpulkanlah kami semua dalam kerajaan-Mu, ya Tuhan. Bagi kita semua yang berhimpun di sini, ya Bapa, semoga kami menjadi persekutuan sejati dengan saling mendukung dan saling menyemangati, dengan hormat, halus dan penuh kasih, serta ditunjukkan Yesus kepada kami. Marilah berdoa. Kumpulkanlah kami semua dalam kerajaan-Mu, ya Tuhan. Mari sejenak kita mengingat dan mendoakan dalam hati kita masing-masing saudara-saudari kita yang meminta kita bantu dengan doa. Dan kita juga memohon rahmat
kesembuhan bagi saudara kita Pastor Seprin dan juga Ibu Fitriani serta segenap umat paroki kita yang sedang sakit, yang sedang dirawat untuk pemulihan kesembuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, Putra-Mu Yesus Kristus dalam seluruh karya penyelamatannya juga berkeliling menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kami mohon semoga uluran tangan kasih-Nya pun Ia nyatakan bagi hamba-hamba-Mu, segenap umat-Mu di paroki kami yang sedang sakit, yang sementara menjalani proses penyembuhan. Terlebih bagi hamba-Mu Pastor Seprin dan Ibu Fitriani. Kiranya Engkau senantiasa mendampingi mereka dalam proses penyembuhan ini, agar mereka sungguh mengalami kasih-Mu dan mereka boleh mengalami pula kekuatan dan kesembuhan untuk dapat menjalani kehidupan mereka sebagaimana yang telah Engkau tentukan, untuk dapat menjalani seluruh kehidupan dalam pelayanan dan tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada mereka. Marilah berdoa. Kumpulkanlah kami semua dalam kerajaan-Mu, ya Tuhan. Kita juga mohon rahmat keselamatan Allah bagi saudara kita Arvika Sri Rezeki yang 7 tahun lalu Tuhan telah panggil menghadap hadirat-Nya. Saudara kita ini mengharapkan rahmat keselamatan Allah sebagaimana Allah yang telah menjanjikan dan menawarkan kepada kita umat-Nya. Ia telah menjalani kehidupannya dalam iman kepada Allah, dan semoga karena imannya Allah sungguh membukakan pintu surga baginya untuk menikmati dan mengalami kehidupan yang kekal. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, kiranya Allah senantiasa menuntun mereka dengan penuh kasih dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan dan usaha, sehingga lewat semuanya itu mereka pun semakin mengalami kasih-Mu dan semakin membangun kehidupan mereka dalam iman kepada-Mu pula. Marilah berdoa. Kumpulkanlah kami semua dalam kerajaan-Mu, ya Tuhan. Ya Allah Bapa kami, dengarkanlah doa-doa umat-Mu dan lapangkanlah hati kami untuk menyambut dan mengasihi semua manusia dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Mada Bakti 236. Kami tunjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan
Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini, Engkau berkenan membersihkan dan menyembuhkan kami dari segala dosa. Baruilah hidup kami berkat karya penebusan Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya Ia melebur dosa kami. Dengan kebangkitannya dari alam maut, Ia merintis jalan menuju hidup abadi. Dan dengan kenaikannya ke surga ke hadapan-Mu, Ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan nada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan Engkau telah wafat, Tuhan sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh
kehadiran-Mu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Mari kita bersama-sama berdoa memohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dibna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, kami bersyukur atas uluran tangan Putra-Mu yang menyembuhkan dan membersihkan kami dari segala noda dosa.
Semoga kami pun semakin rajin menyucikan diri kami demi terciptanya keharmonisan hubungan kami dengan Dikau dan sesama. Dan bantulah juga kami untuk berbelas kasih kepada sesama yang menderita dan tersingkirkan, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Putramu sendiri, berbelas kasih dan menyembuhkan orang yang sakit kusta. Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Turunlah berkat Allah berlimpah-limpah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana pekerjaan, usaha dan pelayanan-pelayanan, di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Mada Bakti 306.